Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Ya, hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait pembahasan soal yang kiranya akan muncul pada UP PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, kali ini saya membuat sesuai dengan kisi-kisi tahun lalu ya. Jadi ya, kemungkinan untuk keluarnya di tahun ini lagi besar lah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon bantuan untuk like, subscribe, kemudian share video ini memang kalau misalnya memang dirasa diperlukan ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor satu. Di sini salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada peserta didik adalah, nah, ada option A, B, C, D, dan E. Di sini A-nya mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. Yang B, mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang C, mengajak siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang D, mengajak siswa untuk saling menghargai. Yang E, mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira mana nih kata kuncinya? Ya, betul sekali ya. Kata kuncinya di sini adalah sikap nasionalisme. Jadi kira-kira mana nih yang paling tepat di antara option A sampai C ini? Sampai E, mohon maaf. A sampai E mana yang paling tepat untuk sikap nasionalisme? Ya, yang paling tepat di sini yang A ya, yaitu mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. Kenapa seperti itu? Karena cara mengajak siswa untuk upacara bendera itu salah satu cara dan tips untuk memupuk rasa nasionalisme. Kemudian langkah lainnya juga belajar lagu-lagu nasional, kemudian mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah, kemudian yang keempat pendidikan kewarganegaraan, dan yang kelima melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional. Nah, itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 2. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menanamkan sikap patriotisme sejak dini. Kegiatan yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik untuk menanamkan sikap tersebut adalah, nah, kita cari dulu kata kuncinya nih. Apa nih? Apa kira-kira teman-teman? Ya, betul ya. Di sini kata kuncinya adalah sikap patriotisme. Nah, di sini ada optionnya. Yang A, mengajarkan peserta didik untuk memilih-milih teman. Yang B, mengajarkan peserta didik untuk menaati segala aturan yang terdapat pada UUD 1945. Yang C, mengajarkan peserta didik untuk taat terhadap ajaran agamanya masing-masing. Yang D, mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dan E, mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira mana nih patriotisme kata kuncinya? Gimana menurut teman-teman? Yang mana? Oke, tepat ya. Yang E, mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, patriotisme itu perlu kita ketahui ya, adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, kenapa tidak UUD 1945? Di sini ya, di sini kalimatnya mengajarkan peserta didik untuk menaati segala aturan ya. Di sini segala aturan. Karena peserta didik kita masih tingkatan sekolah dasar, kita ajarkan saja untuk menghargai untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling sederhana ya untuk peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, di suatu sekolah terdapat seorang guru yang memberikan penilaian berdasarkan latar belakang sosial siswa. Tindakan guru tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap sikap. Nah, nih penyimpangan ya. Penyimpangan terhadap sikap apa ya dari suatu kejadian ini ya. Nah, di sini suatu kejadiannya, guru tersebut menilai dari latar belakangnya. Apakah penyimpangan terhadap nasionalisme, atau menghargai perbedaan, atau tegas, atau disiplin, atau patriotisme. Mana yang paling tepat? Ya, yang B ya, menghargai perbedaan.
Jadi kita bisa mengetahui ya. Jadi kita ini di Indonesia penuh keberagamannya, keberagaman agama, suku, adat dan lainnya. Nah, di sini ada contoh sikap menghargai keberagaman ya, yaitu menghargai agama yang dianut orang lain, terus menghargai perbedaan suku, ras, budaya dan orang lain, tidak mengejek seseorang berdasarkan warna kulit, rambut dan lainnya, rasial ya, kayak gitu. Mau menolong sesama tanpa harus melihat status sosial orang lain. Nah, ini aja beberapa contoh saja ya, nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman. Kemudian nomor selanjutnya, dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah di sekolah, seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan sikap apa? A. Tegas, B. Berwibawa, C. Kemurah hatian, yang D. Mengutamakan kepentingan bersama, yang E. Disiplin. Yang pertama kali kita harus cari ini kata kuncinya ya. Apa kata kuncinya di sini? Ya, kata kuncinya kalau menurut saya, nih, seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah serta rekan guru yang ada di sekolahnya. Jadi guru tersebut pasti meminta saran kepada orang tua, kepala sekolah, serta rekan guru yang ada di sekolahnya untuk mencari keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, oke. Nomor selanjutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam tersebut harus dijaga agar tetap indah dan lestari. Salah satu cara yang dapat ditanamkan kepada peserta didik adalah kecuali. Nah, ini nih, teman-teman, banyak sekali soal-soal yang mengecoh ya. Teman-teman harus benar-benar periksa kembali ya soal tersebut, apakah ada kata kecuali atau yang kata-kata yang mirip-mirip seperti ini ya, pengecualian kayak gitu. Di itu adalah kalimat atau kata pengecoh ya. Nah, di sini kata kuncinya apa nih kira-kira menurut teman-teman? Nah, di sini kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kemudian di sini kata kuncinya hal yang dapat kita tanamkan kepada peserta didik ya. Nah, di sini option A-nya mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. Terus yang B mengajarkan peserta didik untuk menggunakan air bersih dengan hemat. Yang C mengajarkan peserta didik untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Yang D mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai. Yang E mengajarkan peserta didik untuk menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana nih kekayaan alam nih? Kekayaan alam yang tidak ternilai harganya kita harus jaga. Kalau misalnya yang B ini cara yang benar ya, cara yang benar. Kemudian yang C di sini memilah sampah, ya benar ya. Kemudian mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai, ini tidak sesuai dengan cara menjaga kekayaan alam. Kemudian yang E, mengajarkan peserta didik untuk menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini sesuai ya cara menjaganya. Cuma yang ini ya, mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan ya. Ini tidak sesuai dengan cara menjaga kondisi alam yang tetap indah dan lestari kayak gitu ya. Sesuai ya. Nah, kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Nah, globalisasi telah membawa pengaruh di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya yaitu masuknya musik atau lagu dari negara luar yang kian dikenal di negara kita. Maka dari itu, tindakan yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah gimana nih kata kuncinya ya? Kata kuncinya adalah sini pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian tindakan kita untuk menanggapi hal tersebut ya. Jadi di sini diminta kita sebijak mungkin ya untuk menanggapi hal ini. Kita lihat. A mengajarkan siswa untuk menolak keras musik atau lagu tersebut untuk didengarkan. Nah, ini tidak boleh ya.
kita kalau misalnya sikapnya seperti ini menutup diri ya, tidak mengikuti globalisasi. Kemudian mengajarkan siswa untuk mengapresiasi musik atau lagu tersebut, namun tetap menjunjung tinggi musik atau lagu daerah agar dikenal di dunia luas. Nah, ini kalau menurut saya ini yang paling tepat ya. Namun kita lihat yang option C-nya, mengenalkan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap musik atau lagu tersebut. Ya, ini mengenalkan bagus, cuma kita tidak boleh lupa dengan budaya kita masing-masing ya. Kemudian yang D, mengenalkan dan mengajak siswa untuk menyanyikan musik atau lagu tersebut di sela-sela kegiatan pembelajaran. Ya, ini kurang lebih sama kayak yang C. Kemudian yang E, mengajarkan siswa untuk berlomba-lomba mempromosikan musik atau lagu asing tersebut, sama seperti yang C. Jadi yang paling tepat yang ini ya. Kita bisa mengapresiasi musik atau lagu tersebut, namun tetap menjunjung tinggi musik atau lagu daerah kita ya di Indonesia ini ya. Sesuai ya. Next, seorang guru telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya secara objektif. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah mengimplementasikan sikap. Nah, ini sering sekali keluar ini di kemarin pada saat pretest, saya juga dan teman-teman yang lain banyak menemukan soal yang seperti ini. Nah, kita perlu tahu dulu nih, berwibawa itu seperti apa sih? Ya, berwibawa itu sikap yang perlu dicontoh ya, perlu dicontoh oleh orang lain kayak gitu, bisa membawa diri, menunjukkan sikap yang baik, mengikuti aturan seperti itu ya. Kemudian berwibawa dalam hal peserta didik bisa membuat siswa menjadi taat ya, menjadi taat aturan, kemudian bersikap disiplin, itu ya sikap wibawa ini kayak gitu. Nah, kemudian nasionalisme. Nasionalisme ini sikap cinta tanah air ya. Sikap cinta tanah air. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kepada peserta didik ya, salah satunya seperti tadi, mengajak anak-anak tersebut menghargai agama dan suku orang lain, terus ikut upacara bendera dengan baik seperti itu ya. Nah, kemudian yang samapta. Samapta ini artinya lebih ke fisik ya, lebih ke kecekatan kita, kemudian ketepatan kita, kemudian fisik kita baik atau tidaknya kayak begitu ya. Bagaimana kita menjaga postur, menjaga fisik dan kesehatan kita. Kemudian patriotisme ini sikap untuk gimana ya? Cinta tanah air ya, bela negara kayak gitu. Patriotisme ini sikap untuk selalu membela yang lemah kayak gitu ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama kayak gitu, patriotisme ya. Kemudian yang disiplin ini pasti Bapak Ibu guru sudah tahu lah pemahamannya ini ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, dari penjelasan kita bersama tadi itu, kira-kira mana yang paling tepat ya? Dengan kata kunci di sini, telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik secara objektif. Nah, karena di sini kita mengajarkan siswa itu untuk adil ya, tidak melihat latar belakang siswa, kemudian tidak melihat dari kedekatan kayak gitu. Nah, yang paling tepat di sini adalah berwibawa. Jadi yang paling tepat ini ya, yang A, berwibawa. Tepat ya, sesuai. Next. Memiliki rasa hormat terhadap segala sesuatu merupakan hal yang penting dimiliki semua orang. Di sekolah, selain harus menghormati guru dan teman, peserta didik juga harus menghormati peraturan yang ada di sekolah. Untuk dapat menemukan rasa hormat pada peserta didik, guru sebaiknya kecuali, nah lihat lagi, kecuali ya. Yang A, mengajarkan anak untuk bertanggung jawab jika melanggar aturan yang ada di sekolah. Tepat nih ya. Gitu caranya kita mengajarkan ya, menumbuhkan rasa hormatnya. Nah, yang B, memberikan anak kesempatan untuk membuat peraturan yang ada di sekolah. Ini sudah mulai aneh nih ya, tapi kita lihat yang lain lagi. Yang C, memberikan contoh yang baik sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Tepat ya, itu cara menumbuhkannya. Kemudian mengajak anak untuk saling mengingatkan satu sama lain apabila ada perilaku yang menyimpang. Ya, tepat ya.
Begitu cara sederhana kita mengajarkan rasa hormat. Kemudian yang E, mengajak anak untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini yang paling biasa kita lakukan bersama ya. Nah, jadi di antara option A sampai E, kira-kira mana yang paling tidak sesuai? Nah, di sini karena ada kata kecuali ya. Yang paling tidak sesuai adalah yang B ya. Betul ya? Iya, sesuai yang B ya. Memberikan anak kesempatan untuk membuat peraturan yang ada di sekolah bukan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa hormat kepada peserta didik maupun guru ya, begitupun juga sebaliknya ya. Karena yang membuat peraturan ini adalah guru kepala sekolah dan bisa juga kita sertakan komite sekolah. Next, dalam melaksanakan proses pembelajaran, selain harus memiliki sikap toleransi, seorang guru juga harus memiliki sikap tegas. Contoh tindakan yang menunjukkan seorang guru yang bersikap tegas adalah, di sini kata kuncinya sikap tegas ya, sikap tegas yang dilakukan oleh seorang guru. Kita lihat option A, mengampuni segala kesalahan peserta didiknya. Kalau mengampuni segala kesalahan ya, bisa jadi anak tersebut mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Tidak ada efek jera yang diterima oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang B, memarahi peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, ini harusnya dihindari ya. Seharusnya guru itu membimbing ya ke arah yang lebih baik dengan cara yang tepat kayak gitu. Pendekatan yang tepat. Kemudian yang C, selalu tersenyum dan semangat dalam mengajar. Ya, ini benar. Ini adalah salah satu kriteria seorang guru yang baik, tapi di sini yang dibutuhkan adalah sikap tegas ya. Nah, yang D, mengatakan benar atau salah sesuai dengan faktanya. Gimana? Sudah sesuai dengan sikap tegas? Atau yang E, selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kembali lagi kita ke kata kuncinya, sikap tegas ya. Jadi yang paling tepat gimana? Betul, yang D ya, mengatakan benar atau salah sesuai dengan faktanya. Gampang sekali ya. Sesuai. Next. Seorang guru juga harus memiliki sikap bijaksana dalam menyikapi berbagai hal, meskipun pada situasi yang sulit. Contoh tindakan yang mencerminkan sikap tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah, kata kuncinya apa kira-kira? Ya, tepat sekali ya. Kata kuncinya adalah sikap bijaksana dalam menyikapi berbagai hal ya. Sikap bijaksana. Nah, jadi gimana nih? Di antara option ini dari A sampai E, mana kira-kira yang menunjukkan sikap bijaksana? Ya, kita lihat aja ya dari option A. A, memberikan hukuman yang berat kepada peserta jika membuat kesalahan. Yang B, menampilkan perilaku yang agresif saat melaksanakan pembelajaran. Yang C, memberikan hukuman yang berat kepada peserta didik jika membuat kesalahan. Atau yang D, menggunakan akal pikiran dan pengalamannya dalam menyikapi berbagai permasalahan. Atau yang terakhir yang E, menunjukkan kemampuan dan kepintaran yang dimiliki dengan bangga. Wah, kira-kira mana yang paling tepat ya? Kata kuncinya adalah sikap bijaksana. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Ya, tepat sekali ya. Yang D, menggunakan akal pikiran dan pengalamannya dalam menyikapi berbagai permasalahan. Nah, itu sebagai wujud dari sikap bijaksana seorang guru dalam menyikapi berbagai hal. Nah, gimana Bapak Ibu guru cerdas? Lumayan tercerahkan ya. 10 soal sudah kita bahas di part 1 ini. Next, 10 soal berikutnya akan kita bahas di part 2 ya. Jangan sampai lupa ikuti terus Guru Gawah. Bisa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa. Tetap semangat.